Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Hadirin jamaah yang berbahagia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk menguatkan iman kita, menguatkan ilmu kita, meningkatkan makom kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan ini menjadi salah satu sebab kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai dan melanjutkan kajian kita pada Adabul Alim wal Muta'allim karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, saya mengingatkan diri sendiri dan juga hadirin sekalian untuk tidak melupakan saudara-saudaranya, khususnya yang ada di Palestina, yang sedang berjuang untuk mempertahankan tanah airnya, mengusir para penjajah, mempertahankan negaranya dari ancaman-ancaman Zionis Yahudi. Semoga Allah memenangkan mereka. Semoga Allah memberikan ketabahan dan kesabaran untuk mereka. Dan semoga Allah mengalahkan musuh-musuh mereka, Zionis Yahudi. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada perjumpaan-perjumpaan sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan bagaimana kita menyibukkan, meluangkan waktu kita, menyibukkan diri kita, menyempatkan untuk bisa mengaji, mendengarkan ilmu, nanti kelak bisa mengajarkan dan bisa menyebarkan. Keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada mereka yang dimudahkan oleh Allah jalannya untuk berilmu tersebut. Alhamdulillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berada di jalan ilmu tersebut. Selanjutnya kita juga sudah membahas tentang bagaimana ngaji, berilmu, belajar, menghafal, memahami, itu faedahnya, keutamaannya lebih kuat dibanding sekedar sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya, yang mana pahalanya hanya berkisar untuk orang yang melakukannya saja. Ilmu jauh lebih utama, jauh lebih mulia daripada sekedar ibadah-ibadah yang terbatas untuk orang yang melakukannya saja. Subhanallah. Kemudian kita juga sudah membahas tentang kemuliaan yang tadi Allah berikan kepada orang yang berilmu, baik belajar maupun mengajarkannya. Itu adalah mereka orang-orang yang menjadikan ilmu salah satu sebab untuk mendapatkan ridha Allah, bukan untuk mencari kepentingan dunia. Karena sebaliknya orang-orang yang berilmu kemudian targetnya dunia, targetnya mengumpulkan harta benda, maka tercela luar biasa, bahkan tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya niat, pentingnya noto hati atau menata hati. Jangan sampai hati kita ini salah arah. Jangan sampai langkah kita ini salah target dan salah tujuan. Jangan sampai ilmu yang telah Allah tinggikan dan Allah muliakan, siapapun yang bersibuk-sibuk atau menyibukkan dirinya dengan ilmu tersebut kemudian berubah, tidak punya nilai sedikit pun di sisi Allah. Jangan sampai. Karena apa? Salah niat, salah target, salah arah. Ilmu
dari Allah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai untuk yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga sudah membahas tentang kemuliaan ilmu, kemuliaan orang-orang yang berilmu, tentang larangan kita dilarang untuk merendahkan ilmu serta merendahkan orang-orang yang berilmu. Ya. Sekalipun kita menganggap mereka sedang berada dalam ide atau pendapat yang berbeda dengan kita. Kita meyakini pendapat kita benar. Mesti harus. Dan kita menganggap pendapat mereka salah. Ya, akan tetapi sebagaimana perkataan para pendahulu kita, contohnya Al-Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Saya meyakini pendapat saya benar, akan tetapi ada saja kemungkinan salahnya. Demikian pula saat saya menganggap pendapat selain saya itu salah, kemungkinan ada benarnya. Ya, sehingga kita tidak jarang melihat para ulama, ya, para pendiri mazhab, para mujtahid, mereka dalam satu permasalahan kemudian merubah pendapatnya, merubah ide dan mazhabnya. Subhanallah. Intinya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan menghina ilmu. Jangan merendahkan ilmu, jangan merendahkan para ulama. Karena bahaya sekali. Dikatakan bahwa luhumul ulama'i masmumatun. Dagingnya para ulama itu beracun. Ya. Artinya sesuatu yang beracun, kemudian kita berani memakannya, ya otomatis kita akan bisa mati kalau racun itu mematikan. Artinya paling minimal membuat kita sakit. Ya, maksud memakan daging para ulama adalah kita menyakiti mereka, kita menghina mereka, kita merendahkan mereka. Perbedaan dalam permasalahan yang furu' di dalam fikih Islam dari zaman dahulu sampai sekarang selalu ada. Bahkan perbedaan itu tidak seharusnya membawa perpecahan, tapi sebaliknya harus membawa rahmat dan kemudahan. Karena sebagian umat Islam terkadang tidak cocok untuknya berpegang pada satu madhab atau madhab tertentu, dan dia lebih cocok pada madhab yang ini, sehingga dalam satu keadaan dia harus keluar dari madhab ini demi untuk mempertahankan iman akidahnya, kemudian memilih pendapat atau madhab yang ini dengan tanpa saling menyalahkan. Tapi kita boleh meyakini pendapat kita benar dan kita beribadah sesuai dengan kebenaran yang kita yakini bahwa itu benar. Ya. Subhanallah. Maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya pada kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Babnya adalah bab Aqsamul Ilmi Syar'i. Pembagian ilmu syar'i yang ada dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim lil Imam An-Nawawi, karya Imam An-Nawawi. Aqsamul ilmi syar'i, beliau membagi ilmu syar'i itu menjadi 3 macam. Yang pertama adalah yang fardu ain, yang kedua adalah yang fardu kifayah, ya. Yang ketiga adalah yang sunnah, yang nafil. Ya. Yang pertama adalah fardu ain. Fardu ain itu perorangan. Artinya hukumnya fardu bagi setiap orang.
tidak bisa diwakili oleh orang lain. Ya, apabila dia tidak melakukannya berarti dosa. Apabila dia melakukannya berarti gugur kewajibannya. Tidak bisa diwakili, ya, atau mewakilkan kepada orang lain. Fardu ain. Beliau menukil salah satu riwayat hadis daripada Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin," bahwa ngaji, talabul ilmi itu faridah, wajib, ala kulli muslimin. Faridah yang artinya wajib itu ada sebagian ulama memaknai wajibnya di atas wajib, artinya wajib banget. Itu kalimat faridah. Ya. Kemudian pertama beliau membahas tentang yang fardu ain ini adalah yang berkaitan dengan masalah aqaid, akidah. Beliau mengatakan dalam masalah akidah pertama. Akidah ini keyakinan. Ya, akidah ini nggak bisa ditawar-tawar. Ya. Beliau mengatakan fayakfi fihi tasdiqu bikulli ma jaa bihi Rasulullah. Yang pertama, cukup bagi kita untuk meyakini, mempercayai semua yang datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'tiqaduhu i'tiqadan jaziman saliman min kulli syak. Meyakini dengan penuh tanpa keraguan sedikit pun, mempercayai segala yang dibawa oleh Rasulullah, itu yang pertama. Yang kedua, meyakini dengan penuh tanpa keraguan sedikit pun. Kata beliau, cukup seperti itu. Nanti ini banyak sekali cabang-cabangnya. Kalau dua benda ini, dua hal ini udah kita pahami baik-baik, maka nanti perbedaan apapun yang terjadi di kalangan masyarakat kita nyantai. Yang pertama, kita mempercayai apa yang dibawa Rasulullah, meyakini dengan penuh tanpa keraguan sedikit pun. Kita paham ataupun kita tidak paham, yang penting percaya dan yakin. Itu. Kemudian beliau mengatakan wala yata'ayyanu ala man hasala lahu hadza ta'allumu adillatil mutakallimin. Kalau orang sudah melakukan dua benda tadi, dua hal tadi, apa tadi? At-tasdiq, mempercayai segala apa yang dibawa Rasulullah. Yang kedua adalah i'tiqad, meyakini tanpa keraguan sedikit pun. Kalau sudah seperti ini, mohon maaf ini, kata beliau Imam An-Nawawi, tak perlu lagi kamu cari-cari dalil-dalil ahlul kalam. Tak perlu lagi kamu mencari-cari dalilnya ulama ilmu kalam. Ulama ilmu kalam itu ulama yang bergelut dengan ilmu tentang zat Allah, zat para rasul, sifat-sifat Allah, sifat-sifat para rasul. Kata beliau, hadza huwas shahih. Inilah yang benar, yang mestinya diterapkan oleh orang-orang. Ini yang dipakai oleh orang-orang salaf soleh kita. Juga dipakai oleh para fuqaha kita, kata beliau Imam Nawawi. Juga dipakai oleh al-muhaqqiquna minal mutakallimin. Ulama-ulama ilmu kalam yang muhaqqiq. Muhaqqiq itu orang yang betul-betul menguasai. Ya. Setelah dipelajari detail dalil, menguatkan diri mereka, kemudian mereka juga condong tak perlu lagi mencari-cari dalil. Yang penting semua yang dibawa Rasulullah kamu tasdik, kamu i'tiqad, percaya, yakin tanpa keraguan sedikit pun. Alasannya,
Fa innan nabiyya, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yutalib ahadan, tidak pernah menuntut siapapun bisyai'in siwa ma dzakarna, dengan sesuatu apapun selain yang sudah kita sebutkan, yaitu apa? At-tasdiq wal i'tiqad, mempercayai dan meyakini tanpa keraguan sedikit pun. Demikian pula Al-Khulafaur Rasyidun dan sahabat-sahabat lain yang datang setelah mereka, dari para sahabat yang ada di generasi-generasi awal. Bahkan orang awam seperti kita, kata beliau Imam Nawawi, dan juga tidak hanya orang awam, jumhurul mutafaqqihina wal fuqaha, mayoritas orang-orang yang ahli fikih, ya, mereka al-kaffu anil khawdi fi daqaiqil kalam. Al-kaffu, menahan diri dari menyelami tentang ilmu kalam secara rinci atau secara detailnya. Jangan. Kenapa? Makhofatan min ikhtilalin yatatarraqu ila aqaidihim, karena takut terjadi kekacauan di pikiran mereka tentang masalah akidah mereka yang kemudian susah untuk dikeluarkan. Kata beliau, as-shawab, yang betul, al-iqtisaru ala ma dzakarna, cukup seperti apa yang tadi kami sampaikan, binal iktifai bit tasdiq al jazim, artinya cukup dengan mempercayai kemudian meyakini secara total tanpa keraguan sedikit pun. Jangan nyeleneh-nyeleneh, ya, jangan terlalu mendalam-dalam, karena saat ternyata kita tahu detailnya, justru kita nggak makin kuat imannya, makin meragukan tentang Allah, bertanya-tanya terus, bahaya. Ya. Bahkan kata beliau Imam Nawawi, yang menyatakan seperti saya ini, kata beliau, adalah jama'atun min hudzaqi ashabina wa ghairihim. Banyak sekali orang-orang pintar di antara kalangan sahabat-sahabat kami. Bahkan mohon maaf, Al-Imam Syafi'i berlebihan dalam ikut mengomentari masalah ini. Bahkan beliau berlebihan dalam mengharamkan, menyibukkan diri belajar ilmu kalam. Hadirin, ilmu kalam itu kajian teologi, membahas tentang tauhid, membahas tentang ilahiyat, ketuhanan, membahas tentang nubuwat, kenabian, sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil, membahas tentang sam'iyat. Sam'iyat ini apa? Sesuatu yang bersandar kepada dalil-dalil yang sama, hanya dari Quran dan hanya dari hadis Nabi, tidak boleh dari dalil yang lain. Itu ilmu kalam. Ya. Beliau Al-Imam Asy-Syafi'i, kata Al-Imam An-Nawawi, mengatakan bahkan berlebihan dalam mengharamkan, menyibukkan diri belajar ilmu kalam. Ya, wa atnaba fi tahrimihi, bahkan dalam mengharamkannya itu beliau berpanjang lebar. Bahkan juga menyatakan hukuman bagi orang yang mengkonsumsinya, artinya mempelajari ilmu kalam tersebut. Subhanallah. Apa kata beliau? La an yalqallahul abd, la an yalqallaha al abdu bi kulli dzambin ma khala syirki. Seandainya seseorang hamba mati berjumpa kepada Allah dengan membawa seluruh dosa-dosa kecuali dosa syirik, khairun, itu lebih baik, min an yalqahu bi syai'in minal kalam, daripada dia mati berjumpa kepada Allah membawa ilmu kalam. Allahu Akbar. Sangat berlebihan beliau dalam hal ini. Masya Allah. Dan banyak lagi lafaz-lafaz yang serupa, ya, yang juga banyak dikenal di kalangan para ulama. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali juga membuat
kitab namanya Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Iljam artinya menahan al-awam, orang umum atau orang awam, dari belajar ilmu kalam. Subhanallah. Itu yang harus dan yang mesti, tapi ini tidak boleh dipukul rata. Ya, kita lanjutkan dulu. Seandainya terjadi keraguan, terbesit keraguan tentang akidah, yang mana orang yang ragu tersebut memerlukan dalil untuk menghilangkan keraguan, maka baginya wajib mencari dalilnya. Nah, ini beda lagi. Jadi tadi poin pertama, selama hati kita, keyakinan kita tidak goyah, kepercayaan kita, keimanan kita begitu kuat tanpa ragu sedikit pun, nggak perlu kau cari-cari dalil. Tapi kalau kemudian gara-gara media yang begitu luar biasa kita dengar, menghembuskan isu-isu yang membuat kita kemudian ragu, dan kita membutuhkan dalil yang membuat hati kita semakin yakin dan mantap, maka di situ wajib ta'allumu dzalika, wajib kita mempelajari hal itu untuk menghilangkan keraguan. Silahkan. Nah, itu kondisi yang kedua. Ya, kondisi yang kedua. Kita akan sedikit membahas tentang cabang yang berkaitan dengan hal ini atau contoh tentang ayat sifat. Hadirin semuanya pasti atau mungkin sebagian cuek-cuek saja tentang masalah ini. Yang penting cukup tasdik dan i'tiqad. Tapi yang terjadi di kalangan masyarakat tentang ayat-ayat sifat, mereka bahkan sangat sedih. Saya juga kadang saat membaca dan lain sebagainya, satu sama lain saling mengkafirkan, satu sama lain bahkan saling mengkafirkan. Wal'iyadzubillah. Subhanallah. Tentang ayat sifat, ayat sifat ini seperti apa, hadirin? Contoh di dalam Al-Quran kita melihat yadullahi fawqa aydihim. Yadullahi fawqa aydihim. Kalau diterjemahkan secara Indonesia, secara letterlek, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Nah, hadirin pasti bingung ketika melihat kata-kata yadullah diterjemahkan dengan tangan. Makanya saya sering menyampaikan dalam ceramah saya itu, Al-Quran nggak bisa diterjemah. Terjemahan yang ada itu hanya alat sedikit membantu untuk makna, tapi nggak bisa diterjemah. Subhanallah. Itu salah satu contohnya. Contoh lain yang sangat viral, yang suka diperdebatkan adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di al-'arsy istawa. Istawa ini kemudian diterjemahkan berbagai macam terjemah. Ada yang mengatakan bersemayam, ada yang mengatakan menguasai, ada yang mengatakan duduk, bermacam-macam, dan banyak lagi ayat-ayat sifat yang seperti itu. Contoh lain, Allah turun di pertiga malam terakhir mencari siapa di antara hambanya yang berdoa, beristighfar, bertobat, sholat, sujud, dan lain sebagainya. Turun, sifat. Itu ayat-ayat sifat. Allah marah, ayat-ayat sifat. Ya, Allah cinta, Allah murka, sifat. Nah, ini tentang ayat-ayat sifat. Mohon perhatiannya dengan baik karena ini sangat penting sekali. Apa kata beliau Al-Imam An-Nawawi? Ada dua pendapat ulama di sini. Ada dua pendapat ulama di sini. Pendapat pertama, ayat-ayat sifat tersebut harus ditakwilkan dan dimaknai dengan makna yang layak dan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau yadullah tangan Allah, jangan pernah kau memahami tangan yang dimaksud di situ seperti tangan bapak-bapak punya 5 jari, punya 5 kuku. No, jangan sama sekali. Harus ditakwili. Ini pendapat pertama. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat di kalangan ulama ilmu kalam tadi. Ilmu kalam tadi yang saya sebutkan. Pendapat kedua, la tuta'awwal, jangan ditakwilkan, tak perlu ditakwili. Terus ngapain? Kalau nggak perlu ditakwili kita biarin gitu aja. Bal yumsaku anil kalami fi ma'nahu fi ma'naha. Akan tetapi tentang berbincang
tentang maknanya, yumsak, ditahan. Tahanlah diri kamu dari berbicara tentang makna ayat sifat tersebut. Jangan ditakwil, tapi jangan kau omongkan. Tahan mulutmu. Wa yukalu ilmuha ilallah. Cukup kau serahkan ilmunya. Maksudnya apa itu tadi? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'taqadu ma'adzalika tanzihullahi ta'ala. Dan yang paling penting, kamu wajib meyakini bahwa Allah maha suci. Ya, maha suci dari memiliki sifat yang sama dengan makhluknya. Itu. Wantifa'u sifatil hadisi anhu. Dan tidak mungkin Allah memiliki sifat al-hadis, sifat yang seperti sifatnya manusia. Saya ulang, ini pendapat kedua. Ya, tidak perlu ditakwilkan. Jangan banyak berbicara tentang ayat-ayat tersebut. Serahkan makna maksud yang diinginkan hanya kepada Allah. Yakini bahwa Allah tidak memiliki sifat yang serupa dengan manusia. Allah maha suci dari memiliki sifat yang serupa dengan manusia. Allah tidak memiliki sifat yang sama dengan sifat manusia. Sampai di sini hadirin dipahami? Ini pendapat kedua. Pendapat pertama tadi ditakwili, dipindahkan maknanya kepada makna yang sesuai dengan keagungan Allah. Pendapat kedua, tak perlu ditakwili. Jangan banyak bicara tentang itu. Yakini Allah maha suci dari memiliki sifat yang sama dengan manusia. Contohnya, ya, nu'minu, kita mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala alal arsyistawa. Ayatnya ar-Rahmanu alal arsyistawa. Kita imani, kita percayai, kita yakini tanpa keraguan sedikit pun. Sudah sampai di situ? Bahwa Allah itu alal arsy istawa. Oke. Saat kita mendengar atau membaca ayat Ar-Rahman alal arsy istawa, kita mempercayai, kita meyakini tanpa keraguan sedikit pun. Kemudian wala na'lamu haqiqata ma'na dzalika wal murada minhu, tapi kita tidak tahu hakikat makna ayat tersebut seperti apa dan yang diinginkan oleh Allah seperti apa. Ma'anna, tapi kita na'taqidu, meyakini annallaha ta'ala, bahwa sungguhnya Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada siapapun atau sesuatu apapun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu munazzahun, bahwa sungguhnya Allah maha suci. Allah disucikan dan tersucikan dari sifat-sifat yang sama dengan sifat manusia. Cukup saat kita membaca ayat sifat tersebut, nu'min, kita yakini, na'takid, kita tanpa ragu sedikit pun meyakini, mengimani dan meyakini tanpa ragu, mempercayai bahwa Allah maha suci dari sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. Cukup seperti itu. Kata beliau Imam Nawawi, wa hadhihi tariqatus salafi au jamahiruhum wa hiya aslamu, dan ini adalah cara pandang orang-orang salaf dan mayoritas orang-orang salaf, dan cara pandang seperti ini aslamu, lebih selamat, lebih selamat. Jadi hadirin, pendapat kedua ini adalah pendapatnya salaf. Pendapat pertama tadi sebagian mengatakan pendapatnya kholaf atau pendapatnya mayoritas ulama ilmu kalam. Ya, sampai di sini paham? Ya. Kata beliau Al-Imam An-Nawawi, idla yutalabul insanu bil khawdi fi dzalika, karena kita tidak dituntut untuk menyelami dalam masalah tersebut. Yang penting kita meyakini bahwa Allah maha suci dari memiliki sifat-sifat yang sama dengan manusia. Kita mempercayai sifat itu ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis. Kita tidak ragu sedikit pun. Kita juga tahu dan meyakini bahwa Allah laisa kamitslihi syai'un. Kalau sudah seperti itu, maka nggak perlu kita macam-macam lagi. Tapi ini. Dan saya sendiri mohon maaf,
mengikut mazhab yang kedua. Ya, tapi fa in da'atil hajatu ila ta'wil. Kalau dalam satu permasalahan, satu keadaan, satu momen kita membutuhkan takwil, contohnya saat saya atau Bapak berdebat dengan orang ahli bid'ah, yang mana mereka menginginkan, masa ada ayat dalam Qur'anmu nggak dipahami oleh pembaca. Mereka hanya mengandalkan akal mereka, tidak mau yang lain. Maka dalam hal ini kita akan mengambil ilmu takwil. Subhanallah. Inilah kenapa tadi saya di awal, satu sama lain yang memiliki pendapat, terkadang pendapat dia akan bermanfaat pada saya pada momen-momen tertentu. Dan ini dalam keadaan seperti ini kita perlu untuk takwil. Kenapa kok kemudian muncul takwil, hadirin? Karena memang zamannya memerlukan untuk takwil, untuk membantah orang-orang yang ahli bid'ah, yang mana mereka hanya mengandalkan logika, nggak mau yang lain. Jadi setiap jawaban yang ingin kita sampaikan pada dia, dia maunya bisa dicerna oleh dia. Kalau kita hanya meyakini, mempercayai tanpa ada ragu sedikit pun, pokoknya itu aja deh. Adapun maksudnya seperti apa, serahkan sama Allah. Loh, berarti nggak paham dong kamu. Seperti itu. Ya, subhanallah. Jadi dua pendapat tentang ayat sifat. Pendapat pertama takwil, pendapat kedua diserahkan ilmunya kepada Allah dengan meyakini 100% tanpa keraguan sedikit pun bahwa Allah maha suci dari segala yang sama dengan manusia. Ya. Tapi jika pada satu kebutuhan tertentu kita memerlukan takwil, maka di saat itulah kita pakai takwil. Kalau bapak-bapak jamaah sekalian, ya, hidupnya tidak dalam ruang debat dengan ahli bid'ah, mendengar cukup tasdik, i'tiqad anallaha munazzahun an al-hulul wal hawadis. Selesai. Siapa yang mestinya mengetahui ilmu takwil? Ilmu kalam. Tadi ulamaul kalam, mereka punya fungsi, punya tugas masing-masing dalam rangka untuk menjaga akidah umat Islam. Tidak boleh kemudian sebagian gara-gara pendapatnya berbeda dengan kita menuduh mereka menghancurkan Islam. Tidak. Ya. Mereka punya fungsi dan tugas mempertahankan akidah Islam dari ahli-ahli bid'ah dalam momen-momen tertentu. Ya. Bagi yang mau gampang, udah ikut pendapat kedua. Dan saya termasuk tipe yang nggak mau susah. Gampang saja. Yang gampang apa tadi pendapat kedua? Thariqatus salaf, yaitu pendapat salaf. Serahkan ilmunya kepada Allah. Nggak perlu banyak berbicara tentang hal itu. Yang penting yakin tanpa keraguan sedikit pun bahwa Allah maha suci dari segala sifat manusia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tapi kalau dalam satu kesempatan saya berhadapan dengan orang yang mendebat saya, demi untuk memuaskan dia dan memahami dalil Islam, saya akan beranjak pada takwil. Kalau nggak ada kebutuhan, nggak perlu. Termasuk saya akan beranjak kepada takwil saat antara jamaah ini pengen mengetahui dan pengen memahami maksud ayat sifat ini apa. Disitulah Ustadz kemudian akan menyampaikan diantaranya madhab takwil. Ya, contoh yadullah, tangan Allah, kita takwilkan kuasa Allah. Karena tangan adalah simbol kekuatan. Berarti tangan ini takwilnya adalah kuasa Allah. Kekuatan Allah, kekerajaan Allah di atas kerajaan orang-orang lain, dan seterusnya. Kita sebagaimana pesan beliau Al-Imam An-Nawawi, jangan terlalu banyak berbincang tentang ilmu kalam seperti ini. Hadirin, yakini Allah Maha Satu, Maha Esa. Yakini Allah tidak serupa dengan manusia, makhluknya. Tidak memiliki sifatnya, tidak serupa dengan sifat kita.
Sekalipun di dalam nanti hadirin membaca Al-Quran, melihat terjemahnya, di situ ada ayat-ayat sifat. Ini tadi cara memahaminya. Kalau seandainya melihat terjemahnya, jangan terpancing dengan terjemahan yang ada di situ. Yang penting ini tadi yakini. Ya, kecuali hadirin bisa mentakwil, dan saya yakin terjemahan itu mungkin sebagian ada footnote-nya di bawah, ada penjelasan takwilnya, mungkin sebagian seperti itu. Ya, jangan sampai kemudian saat baca terjemah di bawah ada footnote-nya, salah paham melihat terjemah, dan ini bahaya. Dan ini bahaya sekali. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pertama tentang akidah, ilmu yang fardu ain. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang ilmu lain, yaitu contohnya apakah orang wajib belajar wudu dan sholat sebelum wajib baginya wudu dan sholat? Kata beliau nggak wajib. Saya ulang, sebelum ada kewajiban wudu dan sholat bagi seseorang, dia nggak perlu belajar wudu dan sholat terlebih dahulu, kecuali saat ternyata datang kewajiban tersebut, waktu untuk belajar tidak muat, tidak cukup, maka dia wajib segera belajar tadi. Saya contohkan, jam 2 dia wajib wudu dan wajib sholat. Sebelum jam 2 kan belum ada kewajiban belajar wudu dan kewajiban belajar sholat. Akhirnya ditunda sampai jam 1.30. Masih ada 30 menit dia untuk belajar wudu dan sholat sampai bisa. Ternyata 30 menit itu nggak cukup untuk belajar wudu dan sholat. Maka wajib baginya belajar wudu dan sholatnya jauh-jauh sebelum 1:30 tadi. Sampai di sini paham? Ya. Intinya seperti itu. Ya, kemudian kalau kewajiban tersebut sifatnya alal faur, segera langsung dilakukan, wajib segera langsung dilakukan, maka wajib dipelajari caranya. Tidak boleh ditunda-tunda. Kecuali kewajibannya alat tarahi, kewajiban yang sifatnya boleh dilakukan nanti. Maka kewajiban belajarnya, ya, untuk melakukan amalan tadi itu juga boleh nanti dengan ketentuan yang sama dengan atas tadi. Ada waktu yang cukup untuk mempelajarinya. Kalau nggak ada waktu yang cukup, maka dia harus mengkira-kira seberapa lama dia harus mempelajari itu, sehingga dia harus segera mempelajari untuk melaksanakan amalan ibadah tersebut. Seperti itu. Kemudian tentang al-bai'u wan nikah dan yang semisalnya, tentang jual beli, tentang menikah dan yang semisalnya, ya, yang mana jual beli dan menikah itu tidak berhukum asal wajib. Hukum asalnya tidak wajib. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Al-Imam Al-Ghazali dan Imamul Haramain mereka mengatakan yuta'ayyanu ala man aradahu ta'allumu kaifiyatihi wa syartuhu. Wajib bagi orang yang mau melakukan pernikahan, mau melakukan jual beli, wajib baginya belajar tata cara jual beli, tata cara menikah, wajib baginya. Ini pendapat Al-Imam Al-Haramain. Pendapat kedua mengatakan nggak wajib, ya, tapi dikatakan haram untuk melangkah ke arah amalan tersebut kecuali setelah dia tahu syarat dan rukunnya. Sebetulnya mirip-mirip saja. Tidak wajib tapi haram untuk melakukan amalan tersebut kecuali dia sudah tahu atau sudah belajar dan menguasai syarat dan rukunnya. Ya. Demikian pula tentang mengetahui apa yang halal dan apa yang haram, makanan kita, minuman kita, pakaian kita dan yang lain sebagainya, termasuk hukum, ya, hak suami istri bagi orang yang sudah memiliki suami atau bagi orang yang sudah memiliki istri. Ya. Qala al-Imam Syafi'i, ya, satu poin lagi, mohon maaf. Imam Syafi'i mengatakan wal ashab dan juga para sahabat alal aba'i wal ummahat, bagi seorang bapak dan bagi seorang ibu, ta'limu auladihimus shighar, wajib baginya mengajarkan putra-putrinya yang kecil, ma sayata'ayyanu alaihim ba'dal bulugh, apa yang wajib mereka lakukan setelah mereka nanti sudah balik. Sebelum balik sudah harus segera diajari
Karena ketika mereka sudah balik, mereka sudah harus ngerti apa kewajiban yang harus mereka lakukan. Dan ini tanggung jawab orang tua, bapak dan ibu. Harus mengajari bagaimana toharoh, berwudu, bersuci, bagaimana sholat, bagaimana puasa. Harus menyampaikan kepadanya bahwa nanti kalau sudah balik, walaupun juga belum balik, haram zina, haram liwat, gay, LGBT, haram mencuri, haram minum khamar, haram berdusta, haram ghibah. Ini semuanya harus diajarkan saat anak-anak kita sebelum menginjak balik. Memberitahu bahwa sesungguhnya kalau nanti sudah balik, di situ dia sudah mukallaf. Kalau dia sudah mukallaf, tanggung jawab atas dia sendiri. Kalau dia nggak tahu apa yang wajib, apa yang halal, apa yang haram, orang tuanya tidak pernah mengajarinya, maka nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya. Dan kata beliau Al-Imam An-Nawawi ini was-sahihu wujubuhu, wajib. Jangan sampai kita membiarkan putra-putri kita sudah balik kemudian nggak ngerti kewajiban sholat, tata cara sholat pun nggak ngerti. Ya, jangan sampai. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Al-Imam Ali ibnu Abi Thalib dan kata Imam Mujahid dan Qatadah, makna ayat tersebut adalah alimuhum, ajari mereka anak-anak kalian, keluarga kalian, ma yanjuna bihi minan nar, apa-apa yang membuat mereka selamat dari api neraka. Ya, subhanallah. Dalam riwayat lain, riwayat daripada Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semuanya adalah pemimpin dan kalian semuanya akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kalian pimpin. Anak-anak kalian adalah tanggung jawab kita semuanya, maka kita wajib mengajarkan kepada mereka. Kalau tidak, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita atas ilmu-ilmu kita dan membuat kita mudah untuk memahami ilmu-ilmu Allah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.